Jadi dampak negatifnya tidak sesederhana yang dipikirkan oleh para DPR yang merancang ini. Tidak sederhana itu. Makanya ya, ini ya, rancangan ini harus dibatalkan atau dicabut dan dimusnahkan, dikubur dalam-dalam. Pancasila adalah dasar hukum tertinggi negara. Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak mungkin dibuat peraturan undang-undang tentang Pancasila, karena Pancasila bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan dasar pedoman hukum untuk membuat undang-undang. Jangan terbalik. Pancasila merupakan pedoman hukum untuk membuat undang-undang. Bahkan Panitia 9 membentuk Republik ini, waktu mau merancang Undang-Undang Dasar 45, mukadimahnya pembukaannya dasarnya dari Pancasila. Barulah membuat pasal demi pasal. Pasal demi pasal dalam Pancasila itu dicerminkan dalam pasal demi sila demi sila dalam Pancasila itu dicerminkan dalam pasal demi pasal dalam Dasar 45. Nah, jadi Pancasila 2 tingkat di atas undang-undang. Jadi kalau sila-sila Pancasila 5 sila menjadi trisila, ada pasal yang mengatur tentang sila dalam Pancasila, ini naif. Karena sila itu bukan peraturan, bukan suatu aturan. Sila ini kalau ibaratnya dalam hal beragama merupakan rukun. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Kalau berbangsa dan bernegara terdiri dari sila. Sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Bukan pasal dan bukan ayat. Maka ini dikatakan dasar negara itu Pancasila. Dia tidak, Pancasila tidak ada pasal dan tidak ada ayat. Bagaimana pasal 7 ayat 3 dari Pancasila menjadi trisila? Kok naif itu? Naif. Sila itu menjadi ekasila. Masa ya? Sila diatur dalam pasal? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah itu. Karena dia merupakan pedoman, bukan merupakan aturan. Makanya di situ kan begini di zamannya. Sila ketiga, pohon beringin, melambangkan persatuan Indonesia. Berarti cerminan dari NKRI kan gitu ya. Nah, melambangkan persatuan Indonesia, maka di bawah kaki burung Garuda dituliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita terpisah-pisah, walaupun berbeda-beda suku dan ras, berbeda-beda kulit, berbeda-beda agama, tapi dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Itu maknanya. Nah, membuktikan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan bunyi aturan, bukan peraturan itu, falsafah. Gitu. Jadi ini undang-undang haluan ideologi Pancasila ini undang-undang yang naif, yang tidak dimungkinkan. Sila-sila dalam Pancasila itu diatur dalam pasal demi pasal, ayat demi ayat dalam aturan perundang-undangan. Kenapa? Kalau undang-undang suatu saat tidak berlaku, bisa diganti, dirubah, atau dicabut. Sedangkan Pancasila tidak mungkin bisa dicabut. Bisa saja dicabut, coba robohlah
negara ini. Karena itu pondasi berdiri. Pondasi berdirinya negara kita. Jadi kalau Pancasila itu dirubah, berarti sama halnya dengan gedung kita tarik pondasi, roboh gedungnya. Nah, sedangkan peraturan perundang-undangan, kalau kita umpamakan sebuah gedung, ini pondasi cakarnya ke bawah bumi. Nah, peraturan perundang-undangan itu adalah lantai demi lantai, tata ruang, kamar, begitu kira-kira. Nah, ini kan Pancasila ini bukan tata ruang sifat peruntukan lantai, pondasi. Bisa dipahami ini, pondasi dia. Nah, akibatnya apa? Burung Garuda menjadi tidak bermakna lagi. Jangan kita sederhana berpikir, para perancang undang-undang DPR. Hanya sila ini kan cuma ini sila, maknanya gini. Bukan soal makna. Lambangnya apa kalau 3 sila? Kalau jadi 1 sila, lambangnya pakai lambang apa? Karena 5 sila yang ada di perut burung Garuda mencerminkan 5 lambang. Mana itu di bukunya? Pancasila, sudah lihat nih, jelas. Terdiri dari 5 sila. Sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa, lambangnya bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, lambangnya kepala banteng. Justru lambangnya yang dipakai lambang PDI. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya kapal dan padi. Kalau praksi PDI mau merubah ini menjadi 1 sila, justru boleh dikatakan, dapat dikatakan dia bunuh diri, menghilangkan kepala banteng. Jadi Pancasila ini di perut burung Garuda ini ada 5 lambang. Inilah Pancasila. Makanya saya bilang tadi tidak dimungkinkan jadi 3 sila. Tidak dimungkinkan juga apalagi jadi 1 sila. 1 sila yang mananya itu gotong royong. Jelaskan ini. Nah, jadi ini namanya boleh dikatakan rancangan undang-undang sesat yang mau merubah konstruksi dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Silakan aja DPR berwenang merancang undang-undang, DPR berwenang membuat undang-undang, DPR berwenang dan Presiden berwenang membuat Perpu, berwenang merancang undang-undang, berwenang mencabut undang-undang, berwenang menyatakan undang-undang tidak berlaku lagi, kan begitu. Tapi kalau ini tidak boleh dikutak-katik Pancasila. Tak berwenang Presiden dan DPR untuk merubah ini atau mencabut dasar-dasar dalam Pancasila ini. Siapapun presidennya, siapapun DPR-nya, tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan, tak berwenang dia bertindak mau merubah sila-sila dalam Pancasila ini. Karena ini saya katakan tadi bukan peraturan perundang-undangan. Ini dasar berdirinya negara. Disitulah kira-kira penjelasan saya. Semoga Presiden, DPR, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh yang lagi berkuasa sekarang sadar atas dasar negara Pancasila, jangan dikutak-katik. Pancasila jangan diajak berpolitik, karena dia adalah dasar negara. Oke? Itu penjelasan dari saya sebagai penggugat.
Oleh karena itu saya sudah akhirnya, masyarakat sudah demo kemana-mana. Demo di mana, demo di Senayan, demo di mana-mana masyarakat demo. Tapi DPR alias tergugat ini tidak menggubris. Bahkan dia melimpahkan rancangan HIP ini kepada Presiden. Presiden pun dikatakan di sini Presiden tergugat dua, Pak. Presiden tergugat dua ini, Presiden tergugat satu kan DPR. Yang merancang rancangan undang-undang sesat yang akan merobohkan konstruksi dasar negara. Akhirnya didemon segala macam dilimpahkan kepada Presiden. Bola panas ini. Jadi rancangan undang-undang HIP ini saya katakan bola panas. Tiba-tiba oleh Presiden rancangan itu ditunda pembahasannya. Hanya ditunda, bukan ditolak. Semestinya Presiden apabila mau ada yang mau mengutak-atik Pancasila, apalagi Presiden sudah menyatakan Pancasila itu final, nah tolak aja langsung hari detik itu juga. Semestinya saya tidak membahas ini, saya tolak karena menyangkut Pancasila. Kembalikan ke DPR, tolak, bikin surat penolakan, selesai. Semestinya. Nah, di situ kemudian cikal bakal daripada cerita Pancasila mau mengutak-atik Pancasila ini, sila-sila Pancasila itu pernah disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, ya, yang menyatakan musuh besar Pancasila adalah agama. Setelah kita teliti dalam rancangan ini bersesuaian dengan di dalam pasal 7 ayat 2 tadi, ketuhanannya berkebudayaan. Sinkron, bersesuaian antara rancangan ini dengan pernyataan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu yang menyatakan musuh besar Pancasila adalah agama. Sedangkan di sini menghilangkan sila ketuhanan yang Maha Esa, diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Itu penjelasan saya. Kenapa saya menggugat RUU HIP ini ke pengadilan. Nah, karena kalau kita mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi tidak dimungkinkan, karena Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili yang sudah jadi undang-undang. Ini baru rancangan. Kemudian PT UN pun tidak bisa mengadili rancangan undang-undang ini, karena ini rancangan undang-undang, bukan putusan pejabat tata usaha negara. Ini bukan Kepres. Kalau Kepres bisa kita gugat ke PT UN. Kalau surat keputusan DPR bisa kita gugat ke PT UN, tapi ini rancangan. Jadi yang bisa berwenang mengadilinya hanya pengadilan negeri.